Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari Bapak jemaat sekalian, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan sambut ibadah kita pada pagi hari ini dengan hati yang bersuka cita dan bersyukur. Mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan pujian. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyoakan. Puji Dia, glory, haleluya, puji namanya. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyoakan. Puji Dia, glory, haleluya, puji namanya. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyoakan. Puji Dia, glory, haleluya, puji namanya. Puji Dia, glory, haleluya, puji namanya. Puji Dia, glory, haleluya, puji namanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, ibadah minggu ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, adapun pengantar dalam ibadah kita sebagai introitus diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 10, demikian ada tertulis. Lihat, Tuhan Allah datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia menyatakan kuasanya. Lihat,
Mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama Dia. Mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Demikian pembacaan introitus kita pada pagi hari ini. Kita akan respon dengan pujian dan penyerahanku di tanganmu. Di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita menyadari bahwa hidup kita dipelihara dan dilindungi di dalam terang kasih Tuhan. Dan kasih itu senantiasa dinyatakan dalam hidup orang beriman dalam bentuk hukum yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita sebagaimana ada tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Demikian ada tertulis, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang dikasihi Allah, hukum telah dinyatakan dalam kehidupan kita, akan tetapi hukum ini seringkali kita gagal di dalam melaksanakannya. Bahkan ketika kita laksanakan pun seringkali kita melakukan dengan tidak sempurna
Oleh sebab itu kita mudah jatuh di dalam jurang dosa yang menyebabkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam perbuatan kita itu timbul rasa benci, dendam, iri hati, bahkan berakibat pada perpecahan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya mengajak kita semua mengakui akan dosa dan kesalahan kita sebelum kita masuk lebih dalam di dalam hadirat Allah. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, yaitu Tuhan, setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita akan mohon pengampunan atas segala dosa kita kepada Tuhan dengan kita berdoa. Dalam hal ini akan saya pimpin untuk doa pengampunan dosa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, kami datang sujud dan menyembah di hadapan-Mu dengan pengakuan kami di dalam kehidupan kami yang penuh dengan dosa dan salah ini. Baik itu dosa secara pikiran, perkataan maupun perbuatan kami Tuhan. Kami menyadari bahwa di dalam setiap langkah kami ada kelalaian dan pelanggaran, ada kelemahan iman dan ketidaksetiaan. Bahkan seringkali kami membuahkan kesalahpahaman, pementingan diri dan perselisihan, sehingga kesaksian kami menjadi tertutup dan tidak jelas. Ya Tuhan, ya Allah kami, kasihanilah kami dan berilah pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kami menjadi manusia yang baru Tuhan, yang penuh dengan kemurahan-Mu, yang senantiasa diberkati oleh Tuhan dan penuh dengan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Allah, sebagai berita anugerah dari Allah diambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 5b, demikian ada tertulis, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Biarlah segala kemuliaan bagi Allah kita yang ada di surga. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita mendapatkan anugerah, maka kita juga diberikan satu petunjuk hidup baru, dan petunjuk hidup baru ini diambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, demikian ada tertulis, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah ini kita amini dan kita yakini, dan kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita dan bagi kesaksian kita di dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita responin seperti pernyataan Daud yang senantiasa ingin diajar oleh Tuhan hari lepas hari. Kita juga mengamini dan kita menjadikan pokok doa Daud itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita dengan melalui pujian ajar kami Tuhan.
Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Jemaat Tuhan yang telah mendapatkan pengampunan dosa dari Allah, yang telah menerima berita anugerah dan juga petunjuk hidup baru, kini tibalah saatnya bagi kita bersama-sama dengan umat percaya di segala tempat dan segala abad untuk menyatakan iman percaya kita. Oleh sebab itu kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan sama-sama mengucapkan iman pengakuan rasuli. Hendaknya masing-masing berkata demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kami undang anak-anak sekolah minggu untuk didoakan untuk memasuki kelas dan mendapatkan pembelajaran dari guru-guru sekolah minggu. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Baik, mari kita sehati. Kalau tidak mau nggak apa-apa Pak, ditemanin oleh bapaknya juga nggak apa-apa, atau mamah juga nggak apa-apa. Kita akan doakan, tapi kalau enggak, ya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sehati, kita berdoa untuk anak-anak sebelum mereka masuk dalam ruang kelasnya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur, di mana dalam hari Sabat-Mu ini kami boleh membawa anak-anak datang kepadamu. Seperti kerinduan-Mu ya Tuhan, jangan ada satu anak pun binasa. Demikianlah ya Tuhan, kiranya gereja Tuhan boleh diperlengkapi untuk mempersiapkan anak-anak menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, sebelum mereka masuk di dalam ruang kelas mereka masing-masing, kami percaya Engkau lebih dulu hadir ya Roh Kudus di dalam ruangan mereka masing-masing. Oleh karena itu ketika mereka masuk di dalam kelasnya, mereka boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong anak-anak untuk mereka boleh mengerti dan memahami, dan tepat pada waktunya mereka dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga mereka boleh menghasilkan buah Roh Kudus. Secara khusus kami juga berdoa ya Tuhan,
untuk kakak-kakak guru sekolah minggu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Urapan yang baru turun atas mereka, sehingga mereka boleh memakai bahasa-bahasa yang dapat dimengerti oleh anak-anak. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan kelas sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus memimpin dari awal sampai selesainya, hanya di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang kami percaya. Haleluya. Amin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini pelayanan firman akan dilayani oleh Ibu Pendeta Riana Manjadewi, dan kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian Tiada Yang Mustahil. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita.
kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan, di mana kembali kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu kami mau menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hati dan pikiran kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan pengertian, memberikan pemahaman yang benar akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami semuanya. Demikian juga ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan, dan hamba bukan siapa-siapa tanpa pengurapan yang daripada-Mu. Oleh karena itu pengurapan yang baru turun atas hamba-Mu dan untuk kami semua yang hadir pada hari ini. Roh Kudus, Engkau Allah yang akan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu pagi ini. Berbicaralah kepada kami sebab kami siap untuk mendengar. Ampuni salah dan dosa kami, sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Pembacaan kita pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran, pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Umat Israel Mencobai Tuhan di Masa dan Meribah. Saya akan mengajak kita secara responsoria bergantian untuk membacakan firman Tuhan ini. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara sekalian membacakan ayat yang genap. Pada ayat yang ke-7 kita akan membaca bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Demikianlah firman Tuhan. Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan 7. Umat Israel mencobai Tuhan di Masa dan Meribah. Kemudian berangkatlah segenap umat Israel dari padang gurun Sin. Mereka berjalan dari persinggahan ke persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu mereka berkemah di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Di sana bangsa itu haus akan air. Bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, "Mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami, anak-anak kami dan ternak kami mati kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah bersamamu beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Ayat yang ke-7 kita bersama-sama. Tempat itu dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena Karena orang Israel telah bertengkar berbantah dan dan oleh mencobai karena Tuhan mereka telah dengan mencobai mengatakan, Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang setia membaca kebenaran firman Tuhan, terlebih lagi dengan kemampuan Roh Kudus melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya persilahkan kembali duduk.
Pada Minggu Trinitas kelima hari ini, kalender dari Sinode memberikan tema kepada kita semua, berjalan bersama Tuhan. Tema minggu ini berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kalau tadi berita anugerah dikatakan bahwa aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu dan aku sekali-kali tidak pernah membiarkan kamu. Ibrani 13 ayatnya yang ke-5b, itu menunjukkan bahwa dimanapun kita berada saat ini, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita kemanapun kita pergi. Masa dalam kehidupan yang kita alami, Dia ada bersama-sama dengan kita. Amin. Tetapi seringkali kita lupa kalau Allah senantiasa menyertai kita senantiasa selama-lamanya. Padahal kita percaya dan kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel yang pagi hari ini kita baca bersama-sama di bawah perikut. Umat Israel mencobai Tuhan di Masa dan Meribah. Pada ayatnya yang pertama kita lihat bersama-sama. Kemudian berangkatlah segenap umat Israel dari padang gurun Sin. Mereka berjalan dari persinggahan ke persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu mereka berkemah di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Dalam perjalanan untuk menggenapi rencana Tuhan untuk bangsa pilihan, keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, Tuhan memakai Musa untuk mengiring bangsa ini. Seharusnya karena kita tahu bersama karakteristik dari bangsa Israel. Bangsa Israel bangsa yang sangat dikasihi Tuhan. Bangsa yang dipilih dari sekian bangsa yang ada di dunia ini. Dia umat pilihan Allah. Tetapi karakter bangsa ini begitu tegar tengkuk. Dia keras kepala. Seringkali bangsa Israel menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Bangsa Israel sudah melihat banyak hal yang dilakukan Tuhan ketika dia ada di Mesir. Bahkan 10 tulah diberikan dan mereka dibebaskan dari tulah. Yang terakhir yang begitu berat, kematian anak sulung. Yang akhirnya Firaun membawa keluar bangsa perjanjian dari tanah perbudakan di Mesir. Di dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, tempat yang Tuhan janjikan, Tuhan yang sudah rencanakan untuk orang pilihannya, bangsa pilihannya. Mereka masih saja tegar tengkuk. Mereka masih saja mengandalkan kekuatannya. Dalam perjalanan mereka, karena karakteristik inilah Tuhan tahu apa yang harus dijalani oleh bangsa Israel. Mereka jalan dari, tadi dikatakan di sini, berjalan dari persinggahan ke persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Ya, dari perjalanan dari padang gurun satu ke padang gurun yang lain. Sesuai dengan titah Tuhan, maksudnya apa? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau bangsa Israel berjalan berputar-putar di padang gurun karena memang Tuhan yang menghendakinya. Tuhan izinkan karena Tuhan sedang memproses bangsa ini. Supaya bangsa ini tahu bahwa kehidupannya ada dalam rencana Tuhan. Kehidupannya ada dalam janji Tuhan karena dia adalah bangsa pilihan Tuhan. Oleh karena itu dalam segala permasalahan kehidupan yang dihadapi mereka, itu semua atas izin Tuhan. Demikian juga kita. Kita ada di tempat ini, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Yang sudah ditetapkan, kalau kita percaya dan hari ini kita bersama-sama bersekutu di tempat ini. Mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kita memilih, tetapi Yohanes 15 ayat 16, Dia yang memilih kita. Jadi kasih karunia Tuhan. Sehingga dalam seluruh perjalanan apapun yang kita alami, mari bersama-sama kita melihat tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Mari kita belajar dari kehidupan bangsa Israel ini.
ketika saat itu mereka harus berkemah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini juga ada dalam tujuan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel? Ayatnya yang kedua di sana dikatakan, mereka berbantah dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu berbantah dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan sudah menetapkan Musa untuk menjadi pemimpin bagi mereka, untuk membawa mereka keluar dari tanah perjanjian, keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tetapi keberadaan Musa yang dia tahu sendiri, bagaimana Musa berjuang dari awal sampai mereka diizinkan keluar dari tanah perbudakan. Apa yang dia lakukan? Mereka menyerang pemimpinnya. Mereka tidak respek kepada Musa sehingga ketika masalah mereka tidak memiliki minuman, mereka haus, mereka menghadapi padang gurun. Apa yang terjadi? Mereka berteriak dan Musa yang menjadi sasaran. Kenapa engkau membawa aku sampai di tempat ini? Engkau akan membawa kami semua, bahkan ternak-ternak kami untuk mati kehausan di tempat ini? Itu pertanyaan mereka kepada Musa. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah ya kenyataan yang juga terjadi hari-hari ini. Respek terhadap pemimpin mulai luntur. Memang pemimpin adalah orang yang ditetapkan oleh Tuhan, bukankah itu sudah firman Tuhan? Tidak ada pemimpin yang tidak berasal dari Tuhan. Tetapi pada kenyataannya bangsa Israel lupa bahwa mereka ada di padang gurun bukan karena kehendak Musa, tetapi semuanya karena Tuhan yang mengizinkan. Inilah perjalanan proses demi proses yang harus mereka lalui. Musa sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin, dia kembali mencoba mengingatkan bangsa Israel. Kenapa engkau melawan aku? Kalau engkau melawan aku, bukankah engkau mencobai Tuhan yang sudah memilih bangsa Israel menjadi umat pilihannya? Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau di dalam perjalanan kehidupan ini banyak hal yang kita lalui, suka duka yang kita lalui. Kalaupun kita Tuhan izinkan ada di lembah yang paling dalam kehidupan ini, mari kita melihat di dalam diri kita. Jangan kita menyalahkan orang lain, tapi mari kita melihat apa yang terjadi dengan hidup ini. Seringkali kita lupa, saya dan Bapak, Ibu, Saudara, sebagai manusia biasa, seringkali kita berdalih, ya aku kan manusia. Tetapi kita lupa bahwa Allah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami. Kalau kita menyadari, seperti tadi introitus kita, bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Dan tidak pernah sekali-kali membiarkan kita. Kalau kita membaca dari firman Tuhan, ayat dari surat Rasul Paulus di dalam Roma, pasalnya yang ke-8 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Saya minta tolong untuk Ibu Ursula membacakan untuk kita semua. Roma 8 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-37. Roma 8 ayat 35 sampai dengan 37, demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang?
Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terima kasih Bu Sula. Ya. Firman Tuhan mengingatkan kita, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Ya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti yang tertulis di dalam Roma tadi. Apakah itu penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, bahkan kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Karena janjinya dalam kehidupan kita, Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Sehingga kalau semuanya Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, karena memang Tuhan mempunyai rencana dalam hidup kita. Amin. Seperti yang tertulis tadi di dalam Roma 8 ayat yang ke-35 sampai ke-37. Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang menang. Oleh karena itu kita belajar dari bangsa Israel. Jangan kita menyalahkan orang lain. Harus kita tetap menyadari bahwa berjalan bersama dengan Tuhan ada harga yang harus dibayar. Apakah itu? Kita harus senantiasa fokus kepada Dia. Apapun yang terjadi tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kalaupun kita ada saat ini semuanya karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Musa pada ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Di sana bangsa itu haus akan air. Bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami, anak-anak kami dan ternak kami mati kehausan? Apa yang dilakukan Musa? Ayat yang keempat. Lalu Musa berseru-seru kepada Tuhan katanya, apa yang akan kulakukan pada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah Musa menanggapi kemarahan dari bangsa Israel? Sama sekali tidak. Karena Musa tahu bahwa dia diutus dan ditetapkan sendiri oleh Tuhan untuk membawa umat pilihannya keluar dari tanah perjanjian. Apa yang dilakukan? Dia duduk diam datang kepada Tuhan bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Sebab sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketegar tengkukan bangsa Israel. Mereka tidak respek kepada pemimpinnya. Tetapi pemimpin yang tahu bahwa dia memang ditetapkan oleh Tuhan. Semuanya itu tidak mempengaruhinya. Dia tetap fokus akan panggilannya. Akan apa yang Tuhan tetapkan di dalam dirinya. Dia mengambil waktu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dia bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Sebentar lagi kalau Tuhan tidak berbuat apa-apa, aku akan dilempari batu oleh mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, Tuhan Allah adalah Allah yang luar biasa. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari sini? Mari kita belajar. Setiap semua apa yang kita alami, kita datang kepada Tuhan. Kita belajar kepada Tuhan. Seorang pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan seperti Musa, dia Tuhan percayakan visi jauh ke depan. Rencana apa yang ada di depan? Karena dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga dia tahu ketika situasi dan kondisi bangsa yang dipimpinnya tidak kondusif, dia berdoa dan datang kepada Tuhan, bertanya apa yang harus dia lakukan. Ayatnya yang kelima. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa ini dan bawalah bersamamu beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkat yang kau pakai untuk memukul sungai Nil dan pergilah. Di sana aku akan berdiri di depanmu di atas gunung batu di Horeb.
Gunung batu itu harus kau pukul, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Musa datang kepada Tuhan, Tuhan berkata, bawalah tongkatmu yang dipakai ketika ada di Sungai Nil. Bukan berarti tongkat Musa itu ajaib. Ya, bukan berarti tongkat Musa itu memiliki kekuatan. Tujuan Tuhan mengingatkan kepada Musa untuk membawa tongkatnya adalah supaya bangsa itu tahu, mengingat kembali perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan pernah lakukan untuknya di waktu yang lampau. Ketika Sungai Nil menutup jalan mereka bingung bagaimana karena tentara-tentara Mesir mengejar mereka. Tongkat Musa ketika dipukulkan, sungai itu terbelah menjadi dua. Tuhan buka jalan buat mereka untuk mereka menyeberangi Sungai Nil. Ketika musuh akan mengejar mereka, kembali tongkat itu dipukulkan ke laut, ke Sungai Nil itu. Dan akhirnya semuanya tertutup. Musuh-musuh itu semuanya terkubur dengan air. Tongkat mengingatkan bahwa Tuhan sudah membuat perkara-perkara besar dalam kehidupan umatnya. Dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kalau kita ada hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, semuanya karena kasih karunia-Nya. Saya bersyukur kitalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan izinkan pandemi COVID-19 berlalu sekian lama, 3 tahun. Banyak juga di antara kita terpapar oleh virus COVID-19. Tetapi kalau hari ini Tuhan izinkan kita ada, semua karena kasih karunia-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Tongkat Musa untuk mengingatkan bahwa di waktu yang lampau, ketika semua jalan tertutup, Tuhan membuka jalan. Ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Ayat yang selanjutnya dikatakan, biarlah, ayat yang ke-6 selanjutnya dikatakan, dan dari dalam di sana aku akan berdiri di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Gunung batu itu harus kau pukul, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua bangsa Israel. Gunung batu. Tuhan perintahkan apa? Ketika kamu ada di depan gunung batu itu, pukulkan tongkatmu di gunung batu itu, maka akan keluar air kehidupan, air minum, supaya bangsa itu tidak haus dan tersedia air minum untuk mereka. Apa implikasi dalam kehidupan kita hari-hari ini? Gunung batu kita siapa? Yesus Kristus Tuhan. Ketika ada permasalahan di depan kita, mari kita datang kepada Dia. Kita datang menyembah, merendahkan diri di hadapannya, sang gunung batu itu. Bukankah Dia mata air kehidupan? Barang siapa yang haus, datanglah kepadaku. Air yang diberikan oleh perempuan dari sumur, di mana perempuan itu mengambil air, itu terbatas. Tetapi akulah air hidup, kata Yesus. Gunung batu, gambaran Yesus Kristus sendiri, sang gunung batu, yang sanggup memberikan jalan keluar apapun yang kita alami. Oleh karena itu, mari kita menyadari, bersama dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi seperti contoh bangsa Israel, ketika mereka menghadapi segala situasi dan kondisi, mari kita belajar mengingat kembali perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ada, karena Tuhan mempersiapkan kita menjadi orang yang menang. Kita memiliki gunung batu
yang menjadi sumber air kehidupan kekal di dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kalau pemazmur menuliskan di dalam Mazmur 37 ayatnya yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ini yang seharusnya kita lakukan. Bagaimana kita bisa mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan? Bagaimana kita bisa berlari kepada gunung batu kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus sendiri, kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia, menyerahkan seluruh keberadaan kita, permasalahan apapun yang kita alami kepada Dia. Dikatakan apa oleh pemazmur? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Dia akan bertindak. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam perjalanan kita sampai hari ini, saya yakin banyak kesaksian demi kesaksian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu tetaplah bersyukur apapun yang kita alami, sekalipun itu tidak mengenakkan buat kita. Mari kita tetap bersyukur. Tadi pagi sebelum saya berangkat ke sini, saya ditelepon oleh seorang ibu, salah satu jemaat di tempat ini. Minggu yang lalu saya juga tidak lihat beliau hadir. Tadi pagi-pagi telepon, beliau mengatakan, Bu, saya hari ini juga belum bisa pergi ke gereja. Kaki saya sebelah kanan bengkak, saya tidak bisa berjalan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya katakan Ibu tetap mengucap syukur. Apapun yang terjadi, tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Oleh karena itu, mari kita percaya. Ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, percayalah Dia akan bertindak. Sebesar apapun masalah kita, ingat, gunung batu kita lebih besar dari masalah kita. Amin. Gunung batu kita yaitu Yesus Kristus, yang ketika kita datang, kita mengingat dahulu kala Dia berbuat baik, hari ini berbuat baik, sampai selama-lamanya baiknya Tuhan tidak pernah berhenti. Oleh karena itu mari terus kita mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan, menyerahkan hidup kita penuh kepada Dia, berjalan bersama dengan Tuhan, senantiasa mengoreksi diri kita. Demikian juga saya, ini juga berbicara kepada diri saya, terus koreksi diri. Dalam perjalanan ini banyak hal, semua, tidak ada satu orang pun yang hidup tanpa masalah. Kalau tanpa masalah, kita sekarang sudah bersama-sama dengan Tuhan di surganya, di Firdausnya. Karena memang di sana sudah tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, bahkan tidak ada dosa. Makanya damai sejahtera Allah ada di sana. Tetapi sekarang Tuhan izinkan kita masih menjadi pengembara di dunia ini. Perziarahan kita di dunia ini, biarlah kita tetap menjadikan gunung batu ini menjadi sumber air kehidupan buat kita, di mana kita menyerahkan hidup kita penuh kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayatnya yang ke-7, tempat itu dinamai Masa dan Meriba, karena orang Israel telah berbantah dan mencobai Tuhan dengan mengatakan, apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, kata di Masa dan Meriba, Masa ini berarti mencobai, Meriba berarti pertengkaran. Oleh karena itu, di sini merupakan penegasan bahwa jangan sampai kita senantiasa selalu mempertanyakan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki kepastian bahwa Tuhan itu ada di dalam hidupku. Dan Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan aku. Petunjuk hidup baru hari ini dikatakan di sana. Rasul Yohanes menuliskan di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-5. Di sana dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kuncinya satu, untuk kita senantiasa ingat. Jangan kita bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Lah, kok kita nggak tahu? Katanya kita anak-anak Tuhan. Kalau dia adalah pokok anggur, kita adalah carang-carangnya. Carangnya harus melekat di pokok anggur itu, supaya kita tetap memiliki kehidupan dari pokok anggur sang gunung batu itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah perjalanan dari bangsa Israel ini menjadi pelajaran buat kita semua. Mari, di dalam perjalanan apapun yang kita alami, kita tetap mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, di dalam surat Rasul Paulus, di dalam surat Efesus 3 ayat yang ke-20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Rasul Paulus menyatakan bahwa bagi Tuhan, hanya Tuhan yang dapat melakukan segala perkara lebih daripada apa yang kita pikirkan, lebih daripada apa yang kita lihat, lebih daripada apa yang ada di dalam hati kita. Seperti pujian, ya, ada pujian yang mengatakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah di dalam nama Yesus Kristus sang gunung batu, Dia sanggup melakukan apa yang lebih dari yang kita pikirkan. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, saya mengajak diri saya sendiri untuk terus mengingat bahwa dalam perjalanan ini Tuhan senantiasa menyertai kita selama-lamanya. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Seperti introitus kita, saya akan tutup firman Tuhan pagi hari ini. Dari introitus kita, di dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-10. Lihat itu, Tuhan Allah datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Mari kita melihat bahwa Tuhan Allah datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Kalau kita beberapa bulan lalu kita memperingati kelahiran pencurahan Roh Kudus. Kita harus tetap menyadari Roh Kudus pribadi dari Allah Tritunggal yang ketiga. Dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dia adalah roh kebenaran. Dia adalah roh Allah. Dia maha hadir dimanapun kita ada. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kembali mengingatkan kami bahwa kami memiliki Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa. Gunung batu yang menjadi tempat perlindungan kami. Sumber air hidup yang kekal, yang memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap permasalahan kehidupan, padang gurun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah ya Tuhan, kami tetap terus memiliki hubungan yang semakin intim dengan Engkau. Karena Engkaulah pokok anggur itu dan kamilah carang-carangnya. Biarlah kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sebab Engkau akan bertindak. Tidak ada satupun ya Tuhan yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Permasalahan apapun, ujian demi ujian yang Tuhan izinkan terjadi, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu.
karena Engkau Allah lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu siang ini. Ajar kami anak-anak-Mu untuk kami menyadari apapun yang kami alami, kami berjalan bersama dengan Engkau. Dan Engkau sedang mempersiapkan kami untuk menjadi orang-orang yang menang, sehingga kami dipersiapkan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dimanapun Tuhan bawa kami, untuk kami menjalani kehidupan ini. Baik di tempat tugas kami masing-masing, baik di gereja Tuhan, di lingkungan kami masing-masing. Tuhan pakai kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang menghasilkan buah Roh Kudus, sehingga melalui kehidupan kami dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pokok-pokok ada doa syafaat kita, mari kita bersama-sama akan mengangkat pujian Bumi Penuh Kemuliaannya. Mari sehati kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu pagi hari ini. Bersyukur ya Tuhan kalau Engkau mengumpulkan kembali kami dalam ibadah rayamu di tempat ini. Sebagai ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, di mana penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam 1 minggu ini boleh kami rasakan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, bahkan hidup kami boleh mempermuliakan Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan negeri kami tercinta Indonesia ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kalau kami Tuhan tetapkan untuk menjadi bagian dari negeri ini, itu ada dalam rencana-Mu. Oleh karena itu kami berdoa, biarlah damai sejahtera Allah terus melawat negeri ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangita Laut sampai Kepulauan Timor. Kiranya Roh Kudus mencurahkan damai sejahtera-Mu untuk negeri ini. Terlebih-lebih ya Tuhan, menyongsong pesta demokrasi yang akan dilakukan di tahun depan. Gemanya sudah kami rasakan sampai saat ini ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi negeri ini. Oleh karena itu ya Tuhan, curahkan kuasa-Mu. Roh Kudus terus memimpin pemimpin bangsa ini. Secara khusus Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet Indonesia Maju, bahkan TNI, Polri, serta pemerintahan
yang terendah yang ada di sekitar kami sekalipun ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Segala praktek-praktek yang tidak berkenan kepadamu kiranya dijauhkan dari negeri ini. Tuhan Yesus, seluruh masyarakat Indonesia, semuanya ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu mendengar doa-doa gereja-gereja-Mu, anak-anak Tuhan, bahkan rakyat Indonesia yang merindukan terjadinya keadilan dan damai sejahtera di negeri ini. Kerjakan bagian-Mu ya Tuhan, dan pakai gereja-gereja Tuhan untuk menjadi lilin dan garam di tengah-tengah negeri ini. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini, menyerahkan seluruh wilayah-wilayah negeri ini. Kalau ada yang masih sedang menghadapi bencana alam, Tuhan sendiri yang menolong dan menopang mereka, baik itu melalui pemerintah pusat maupun melalui pemerintah daerah. Biarlah ya Tuhan itu semua boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga mereka dijauhkan dari trauma, bahkan pembangunan infrastruktur boleh berjalan atas kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan keberadaan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami sebagai bagian dari negeri ini tahu memberi yang terbaik untuk bangsa ini, menjadi warga negara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk jemaat-Mu di tempat ini, Gereja Kristen Oikumene Indonesia Jemaat Persekutuan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Banyak pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan, baik itu pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan anak, pergumulan tentang pekerjaan, bahkan pergumulan untuk teman hidup, bahkan pergumulan-pergumulan lain yang tidak terkatakan ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Ingatkan dan sadarkan kepada semua jemaat-Mu di tempat ini, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka sekalipun. Dan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Oleh karena itu kuatkan mereka Tuhan menghadapi setiap pergumulan yang ada. Karena melalui semuanya itu Tuhan memiliki rencana yang indah untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang hari ini yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami beribadah bersama. Kalau yang ada acara keluarga dan sedang ada di luar kota, sedang bepergian Tuhan, Tuhan lindungi dan sertai mereka sampai pulang kembali dalam keadaan sehat dan dapat melakukan aktivitas mereka. Tuhan menyertai dalam berkat kasih karunia Tuhan. Untuk mereka yang sedang sakit, yang tidak bisa bersama-sama dengan kami, Tuhan juga menyembuhkan. Engkaulah tabib di atas segala tabib ya Tuhan. Oleh karena itu kami membawa saudara-saudara kami ya Bapa, untuk Bapak Denny Nainggolan, Ibu Rosani Harman, Ibu Anak Angkau, Ibu Pok Giokwa, Bapak Arianto, Ibu Duta Anggraini, Ibu Endang Sujaryono, Ibu Yuli Angkau, Saudara Orlando Lalamentik, Ibu Kusya. Kami serahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka dengan berkat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan biarlah ya Tuhan, mereka menyadari bahwa seluruh organ tubuh mereka Engkau Allah yang membentuknya. Oleh karena itu biarlah kuasa kasih setia Tuhan menjamah mereka dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan mereka pengharapan baru senantiasa. Seluruh terapi, bahkan seluruh obat-obatan, bahkan usaha-usaha yang mereka lakukan melalui tindakan medis apapun juga ya Tuhan, berkatilah itu. Pakai itu menjadi saluran berkat Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang kami tidak bisa sebutkan namanya ya Tuhan, kami bawa juga mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan.
Biarlah Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang mereka sengaja menjauh dari persekutuan dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara seiman di tempat ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menjamah hati mereka dan kembali menghantar mereka untuk mereka bersekutu dengan Engkau dan juga dengan saudara-saudara seiman ini di rumah-Mu. Biarlah mereka juga menikmati berkat Tuhan bersama-sama dengan kami. Segala roh-roh yang menghalangi kehidupan mereka untuk mereka memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan dan dengan sesama, kami mau patahkan, hancurkan, tundukkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang membawa mereka untuk mereka datang ke tempat ini, untuk mereka memiliki persekutuan indah kembali dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang Tuhan sudah karuniakan usia indah. Kiranya Tuhan tetap memberikan semangat, kesehatan yang sempurna, bahkan pengharapan di dalam Yesus Kristus senantiasa. Sehingga dalam usia indah yang Tuhan karuniakan, mereka tetap berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Hamba berdoa untuk saudara Sony Mensinga yang berulang tahun pada tanggal 26 Juni. Ibu Yunita Samahati yang berulang tahun pada tanggal 27 Juni. Ibu Yurniwati Gea yang berulang tahun pada tanggal 28 Juni. Anak kekasih David Hetaria yang berulang tahun pada tanggal 29 Juni. Kami serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka. Bersyukur untuk pertambahan usia yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Biarlah mereka boleh hidup semakin dekat dengan Tuhan. Mereka semakin mengandalkan Tuhan apapun yang mereka alami. Sehingga pertambahan usia mereka juga ditambahkan dengan pengenalan mereka akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat-Mu. Lindungilah mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan sertai dan lindungi mereka. Roh Kudus tidak pernah terbatas menjaga mereka. Oleh karena itu ya Bapa, berikan mereka roh takut akan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna. Mereka yang masih duduk di dalam bangku sekolah, berkatilah mereka dengan berkat kecerdasan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga melalui prestasi mereka nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kebutuhan-kebutuhan mereka. Engkau Allah yang memenuhinya. Sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Yesus Kristus. Untuk anak-anak kami yang sedang mencari sekolah ke jenjang lebih tinggi, kami bawa mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan pertemukan dengan tempat yang tepat, orang-orang yang tepat, dan Tuhan cukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Demikian juga Tuhan, untuk orang tua yang Tuhan pakai membawa anak-anak kepada Tuhan, berkatilah mereka. Demikian juga untuk keluarga yang Tuhan percayakan untuk membesarkan mereka. Biarlah mereka juga tetap dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Lingkungan di mana kami tinggal kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan lingkungan gereja ini Tuhan kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah ada di lingkungan gereja ini. Bahkan sampai ke tetangga kanan kiri muka belakang tempat ini ya Tuhan. Berkatilah dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Masih banyak pergumulan dan doa-doa yang ingin kami sampaikan kepadamu. Tetapi Engkau Allah yang mengenal kami lebih daripada kami kenal diri kami sendiri. Kami mau satukan doa ini ya Tuhan. Dan dalam doa sempurna yang Yesus sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kita pada Tuhan dengan mengingat akan firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 3 ayat yang 9 yang berkata demikian, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sementara sidang jemaat maju membawa persembahan dimulai dari sebelah kiri saya sampai kanan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Jemaat yang undang untuk berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita ini. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua itu selalu berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Akan kami bacakan tambahan warta untuk 2 Juli 2023. Yang pertama, kami sampaikan banyak terima kasih kepada Pada Riana Manjadewi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga. Yang kedua,
ibadah persekutuan wanita akan dilaksanakan pada hari Rabu 5 Juli 2023 dimulai pukul 10 bertempat di gereja. Kemudian yang ketiga, kelas pembelajaran Alkitab bagi jemaat akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 dimulai pukul 10 bertempat di gereja. Kemudian yang keempat, sakramen baptisan kudus dapat dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasi untuk diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Dan kami umumkan kepada jemaat yang baru pertama kali hadir bersama kami di tempat ini, mohon dapat berdiri. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang ada dekat untuk memberikan salam. Selamat datang untuk Pak Horas Nauburhu yang hari ini beribadah bersama dengan kita. Selanjutnya kami minta kesabaran jemaat, akan diadakan pembubaran panitia, dan sebelumnya kami undang Bapak Steve Halusi selaku Ketua Panitia Paskah dan HUT GKUI 41 untuk melamporkan kegiatan selama Paskah dan HUT. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Ibu Pendeta dan Majelis bahwa saya mau melaporkan kegiatan yang sudah kita lakukan selama bulan Paskah sampai kepada HUT GKUI. Bapak Ibu sudah lihat sendiri di layar bahwa dana yang kami terima dari majelis dari gereja adalah Rp6.625.000 ya, sedangkan dana yang dikeluarkan adalah Rp6.570.300. Masih ada kelebihan Rp54.700 untuk kami nanti pembubaran. Maksudnya mohon sumbangan kalau ada. Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu lihat bahwa untuk dana konsumsi dari gereja pada Paskah tanggal 9 April itu ada 1 juta yang masuk. Lalu ini saya sedikit membaca ini ya. Lalu Sugi membeli plastik ya, seperti plastik sampah itu juga ada di situ 39.000. Lalu ada snack 75 pack dengan nilai 10.000 per boxnya. Ada 750.000. Lalu saya sendiri membeli telur 5 kilo untuk Paskah tanggal 9 April ya, 150.500. Lalu di situ juga ada Ibu Liana Novi juga membeli kopi, gula, teh untuk lomba ya, 106.500. Bapak Ibu bisa lihat di atas. Lalu ada dana hadiah dari gereja untuk HUT GKUI itu senilai 1.125.000 yang kami terima. Lalu ada dana konsumsi dari gereja untuk HUT GKUI 4.500.000 dan DP nasi kotak untuk HUT nasi kuning yang waktu itu Bapak Ibu nikmati 2 juta. Lalu ada Ibu Aster beli 2 dus Cleo botol air ya minum itu ada 42.000. Lalu ada juga beli snack sekolah minggu Ibu Yurni untuk HUT GKUI 234.000. Lalu ada Ibu Aster juga beli piring kertas, sendok kecil, tisu untuk HUT GKUI 27.300 dan untuk pelunasan nasi kotak kuning itu 1.920.000. Lalu
ada ongkir nasi kotak 50.000, lalu beli balon 2 pack untuk lomba juga itu 20.000, beli 6 dus aqua botol juga untuk HUT GKOI, lalu beli 1 dus aqua gelas untuk HUT GKOI, tips driver yang antar kue HUT GKOI juga ada di situ 10.000. Dan terakhir kami beli hadiah untuk permainan GKOI, lomba HUT GKOI itu nilainya 1 juta dan totalnya 6.570.300. Dan kebetulan memang sekretaris kami maksudnya baru pulang dari luar kota, jadi belum bisa mempersiapkan secara yang harus diserahkan kepada majelis. Saya minta maaf sebelumnya. Tetapi secara data semuanya bon-bon sudah masuk kepada Menteri Keuangan kami, ya, Ibu Wenda. Jadi Menteri Keuangan sudah ketuk palu, sudah oke. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasinya di dalam acara baik dari Pasca maupun sampai HUT GKOI, sehingga semua acara bisa terjalin dengan baik dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih untuk partisipasinya baik dalam doa, dalam dalam dukungan finansial apapun, kami tetap mengucapkan terima kasih. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Gembala dan seluruh majelis yang memberikan kesempatan pada kami untuk menjadi panitia Pasca dan sekaligus panitia HUT GKOI. Ya, terima kasih. Kami sudah diberikan masukan-masukan dan sudah diberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan tentunya. Dan kami tidak lupa, kami juga ingin mengucapkan walaupun Bapak Haji Penatua Hutauruk tidak ada di sini, tetapi saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk kue yang diberikan oleh Bapak Haji Hutauruk tentunya. Ya, baik. Terima kasih. Saya ingin sekalian membubarkan panitia Pasca dan panitia HUT. Oh iya, saya udah dilirik sama produser. Ya Om. Oke. Baik, akan dibubarkan oleh majelis. Silakan waktu dan tempat Om. Terima kasih untuk Steve Halusi yang selaku Pak Ketua, ya, Ketua Panitia Pasca HUT GKOI yang 41. Terima kasih untuk laporannya. Kemudian selanjutnya saya mewakili Majelis Kerja Harian GKOI Jemaat Persekutuan menyatakan bahwa Panitia Pasca dan HUT GKOI 41 dibubarkan mulai hari ini. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih kepada jemaat. Kita akan segera mengakhiri ibadah ini. Marilah kita tutup ibadah minggu ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan
dalam suka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pulanglah dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Marilah terus saling memperhatikan satu dengan yang lain, dan ingatlah bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, dan sekali-kali Dia tidak pernah membiarkan kita. Arahkan hati saudara sekalian kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Selamat hari Minggu, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,